Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 24002071. Ini yang berjudul tentang komunikasi publik. Komunikasi publik artinya pertukaran pesan yang dimaksud dengan sejumlah yang kadang-kadang dimaksudnya sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka di luar organisasi yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Sejumlah bisa berarti kalau komunikasi kecil itu antara 5 sampai 7. Yang lebih daripada itu kita menyebutnya komunikasi publik. Bisa 10, 20, 50, 100, bahkan beberapa ratus orang. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun media. Tipe komunikasi publik adalah sebagai monologikal, yang mana hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka kita sebut publik. Artinya sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya memang dalam konteks satu yang terlibat sebagai komunikator menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik. Komunikasi publik biasanya berorientasi pada sumber atau pembicaraan, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel atau sama. Pada komunikasi publik isi pembicara cenderung menguasai atau mendominan. Selanjutnya, tujuan komunikasi publik. Secara umum, komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga, oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah pesan masyarakat, sejumlah orang, maka kita sebut sebagai publik. Mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga, perusahaan termasuk produk dan hasil produksi dari organisasinya diketahui serempak oleh banyak orang sekaligus dalam sekali waktu. Komunikasi publik juga memberikan tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau mereka yang ada di luar organisasi, dan komunikasi publik digunakan untuk memberikan hiburan. Tujuan khusus itu lembaga atau perusahaan tersebut yang jelas membuat kalimat-kalimat yang pas dengan komunikasi lisan dan tertulis. Selanjutnya, langkah-langkah memilih komunikasi publik. Secara umum, presentasi langkah-langkah dalam presentasi adalah menganalisis orientasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar, artinya orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa yang menjadi publiknya. Kita sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapannya itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang mendengarkannya. Si pembicara hendaknya mempelajari berbagai macam cara berapa besarnya pendengarnya. Setelah itu pilih topik. Kedua, si pembicara atau komunikator mendengar apa pesan yang disampaikan si pendengar dan kenali karakteristiknya.
Ketiga, si pembicara harus menulis paparan terkait posisi yang akan dibahasnya atau analisis tertulis berdasarkan informasi dan hendaknya garis dan poin-poin apa yang akan dibawakan oleh si pembicara. Jadi ini bukan tujuan komunikasi publik itu sama dengan komunikasi lainnya, membahas poin-poin khusus dan jam berapa membahas poin tersebut, mengenal dan cukup baik calon pendengar kita, menyampaikan komunikasi publik, di mana presentasi yang baik dengan prestasi yang baik juga. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Yang pertama, persoalan kontak mata, interpersonal, kelompok kecil dan tanpa batas si calon penerimanya. Kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal. 2. Persoalan vokal, penekanan pada kata-kata tertentu dengan suara yang enak, nada dan enak, intonasi yang jelas, yang enak didengar dan pembawaan yang bisa dimengerti dan intonasinya bisa dilihat. Yang 3. Persoalan ketepatan sebuah presentasi yang disampaikan seseorang dalam situasi informal misalnya atau dalam suasana rileks, maka presentasi disampaikan sesuai dengan situasi. Yang keempat, perencanaan. Kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita seharusnya lebih dulu membuat perencanaan yang matang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.